Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Dengan beberapa narasumber, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai target capaian dan indikator utama pengembangan ekonomi syariah Indonesia. Yang pertama adalah peningkatan usaha atau peningkatan skala usaha ekonomi syariah. Kemudian ada peningkatan peringkat Indonesia dalam Islamic Economic Index, peningkatan kemandirian ekonomi dan perbaikan indeks kesejahteraan. Dengan target utama adalah Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah. Dan data berikutnya adalah mengenai ekonomi atau sektor-sektor potensial pengembangan ekonomi syariah. Di antaranya adalah pertanian terintegrasi, kemudian industri makanan dan fashion, energi terbarukan, dan pariwisata halal. Dan data berikutnya adalah mengenai tantangan pengembangan ekonomi syariah di sektor jasa keuangan. Di antaranya adalah pangsa pasar industri jasa keuangan syariah yang masih terbatas. Kemudian permodalan yang juga masih terbatas dan ada literasi keuangan syariah yang masih sangat rendah. Penelitian dan pengembangan industri keuangan syariah dan juga kualitas dan juga kuantitas dari sumber daya manusia. Saya akan bertanya di segmen ini tentu saja kepada Bapak Imam Teguh Sartono, anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah. Pak Imam, sebetulnya Anda melihat potensi ekonomi syariah dan juga keuangan syariah di Indonesia seperti apa dan bagaimana sebetulnya masyarakat ekonomi syariah melihat dinamika yang terjadi belakangan? Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf tadi sempat terputus tanpa harus mengulangi beberapa komentar dan opini dari narasumber yang lain. Tadi memang sesungguhnya faktanya pasar syariah di Indonesia sudah menjadi pasar yang terbesar. PR terbesar itu tinggal bagaimana menata, membuatnya lebih sistematis dan membangun sinergi antar pelakunya. Dan kalau saya lihat, justru yang harus kita yang menjadi prioritas itu adalah future market, yang pasar masa depan yang akan sebentar lagi kita songsong, yaitu pasar kelompok milenial yang kalau kita lihat paling tidak ada 3 besaran yang menjadi komponen daripada momen pasar yang kalau kita miss ini, maka kita lewat kesempatan besar dan kesempatan emas. Apa saja itu? Yang pertama adalah dinobatkannya Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Kemudian yang kedua, lahirnya segmen kelas menengah yang cukup besar. Dan yang ketiga, yang sangat dahsyat lagi, adalah survei yang dilakukan oleh Parkey Index terhadap anak-anak milenial. Jadi lahir di era milenial, ada 20.000 anak yang dilakukan survei oleh Parkey survei ini di 120 negara, yaitu keyakinan apakah agama akan membawa kebahagiaan di dalam hidup. Dan yang luar biasa adalah tertinggi saat ini dipegang oleh Indonesia. Artinya kita akan menghadapi sebuah kondisi di mana masyarakat Indonesia umumnya secara endowment kejiwaannya adalah dermawan, kemudian kelas menengahnya cukup tinggi, apalagi kita mendapatkan advantage dari populasi di mana sampai dengan 2036 itu kita masih memegang negara dengan nomor 2 angkatan produktif tertinggi. Artinya tadi kita dermawan, kedua kita memiliki uang, sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja, dan terakhir adalah kesolehan yang tinggi. Nah, apabila ini tidak bisa atau tidak kita mampu mengkapitalisirnya dalam sebuah gerakan-gerakan kemudian sinergi antar lembaga, ini kita akan kehilangan momen besar, dan momen ini sudah di depan mata. Jadi inilah waktunya kita untuk sadar akan kebangkitan ekonomi syariah nasional. Demikian. Terima kasih. Baik, saya ke Pak